wilayah 4 dari Direktorat Bina Aparatur. Tanpa membuka waktu, langsung saja Ibu, saya persilahkan. Ya, terima kasih Mbak Nadia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Semangat pagi tentunya walaupun kita sudah sore. Dan materi ini mungkin tidak akan ada tanya jawab karena ini adalah bagaimana teman-teman semua Bapak Ibu bisa pembinaan SDM operator ini bagaimana etika pelayanan dalam Bapak Ibu melayani masyarakat. Bapak Ibu teman-teman sekalian, memang yang Bapak Ibu kita selalu sampaikan selama ini pandangan masyarakat gitu. Selama ini pandangan masyarakat bahwa ini sayanya hilang ya sebentar. Selama ini pandangan masyarakat adalah bahwa kita tahu Bapak Ibu pernah beli sabun mandi, tapi pasti disuruhnya beli Lifebuoy. Atau Bapak Ibu atau teman-teman tiap hari makan mie goreng atau mie instan, pasti bilangnya bikin Indomie satu. Padahal yang Bapak Ibu makan adalah pop mie, creamy, dan lain-lain. Atau kalau beli pasta gigi, bilangnya bukan Ciptaden, bukan Darlie, tapi pasta Pepsodent. Nah, inilah brand yang dibuat oleh perusahaan itu menjadi branding yang terikot atau terekam di otak kita. Bagaimana kalau branding Dukcapil pada waktu itu, bukan sekarang ya, pada saat itu branding Dukcapil itu seperti apa? Ini, mudah sekarang tidak ada di tempat Bapak Ibu. Antri, bayar, belit-belit, harus ada PB, antri, nggak ada bangku. Alhamdulillah, kunjungan kami kemanapun nggak ada itu semua dan udah selesai itu semua. Dan mudahan makin Indonesia mempunyai Dukcapil yang semakin prima dan tentu menjadi Indonesia maju. Gimana kita harus membranding tersebut? Ini adalah alasan mengapa Dukcapil harus membranding, harus berinovasi. Karena pertama, setiap ada layanan pasti ada banyak masalah. Karena kita tidak menutup kita, sepanjang masih ada orang lahir, sepanjang masih ada orang mati, sepanjang masih ada orang kawin, masih orang pindah, pasti masalah banyak terjadi manakala memang tidak sesuai dengan regulasi. Atau yang Bapak Ibu yang tadi saya lihat di chat tuh, sudah 17 tahun jadi operator, sudah 18 tahun jadi ADB. Motivasi merosot. Capek gini aja. Inilah yang harus diapresiasi. Dan membangun standar yang sama antara yang di Timika, sama dengan di Jayapura, sama dengan di Purwokerto, sama dengan di Aceh, membangun standar yang sama. Standar regulasi sama walaupun dilakukan pelan di berbagai tempat yang berbeda. Yang harus punya branding baru yang bikin kita juga semangat, termasuk untuk perubahan dengan pabrik. Dan Bapak Ibu, pernah nggak ada pembuatan akte kelahiran, pembuatan akte kematian, atau pembuatan KK atau sekaligus pun yang buat swasta? Nggak pernah ada. Dukcapil adalah layanan politik yang tidak boleh dikerjakan oleh pihak swasta. Mau kantor Bapak Ibu jelek, mau ruang kecamatan jelek, mau di desa jelek, tetap aja penduduk datangnya ke sana. Mau bagus, mau jelek, tetap aja datang. Karena layanan monopolitik. Oleh sebab itulah perlu dilakukan perubahan dengan cara mudah. Perbaharui, ungkit perubahan. Optimalkan daya yang sudah ada. Jangan, saya anggaran kecil, saya komputer cuma punya 4, saya cuma pakai dulu anggaran sumber yang ada. Coba kita lakukan perubahan dari yang ada dulu, baru kita tahap melakukan perubahan. Inilah yang kita sebut bahwa, sedikit mengutip kata Robert Kiyosaki, must business thing that a product is the most important thing. Without the leadership one make a company successful. Suatu bisnis akan berfungsi pada produk, tapi yang lebih penting adalah bagaimana seorang pemimpin membuat suatu dinas itu menjadi lebih baik. Jadilah manusianya dikelola dan dikembangkan dengan pola pikir nama. Bagaimana organisasinya bisa dengan tampilan pemikiran baru. Buang kata-kata biasanya. Buang kata-kata biasanya pakai ini. Tapi bagaimana, regulasinya begini. Ini aturannya. Jadi buang kata-kata lama. Buang yang menyusahkan, kita pakai pikiran baru. Pakai inovasi baru. Sehingga yang menjadi keinginan kita itu adalah
kita berubah seiring perubahan zaman dan perguruan. Bagaimana 3 unsur utama dalam SDM Dukcapil? Pertama, tetap knowledge. Ini harus Bapak asih terus. Bagaimana Bapak Ibu membaca aturan baru, bagaimana setiap bintek Bapak Ibu ikut, bagaimana setiap ada aturan baru tetap harus menguasai, termasuk skill. Setiap ada pelatihan bintek, operator siap dari PIA atau dari Dukcapil, dengan kami juga. Bagaimana skill Bapak Ibu makin bertambah. Oh, dulu hanya tahu tentang KTP Sinduk ya zaman dulu. Lalu siap 1.0 sampai sekarang sudah siap terpusat. Ini Bapak ikuti terus, Bapak Ibu ikuti terus untuk menambah skill yang tadinya bukan apa-apa menjadi sesuatu yang bisa mengerjakan apa yang Bapak Ibu kerjakan untuk pelayanan masyarakat. Yang paling penting Bapak Ibu, attitude yang harus Bapak Ibu dan teman-teman punya. Pertama, harus mengerti bagaimana pelayanan Dukcapil itu. Apa dasar hukumnya? Bagaimana persyaratannya? Bukan hanya mengerti, tapi bisa memahami dari seluruh regulasi yang ada, dan seluruh prosedur yang ada, dan langsung diimplementasikan dalam pelayanan. Yang paling penting adalah satu, berjiwa melayani, bukan bosi. Kita tidak bisa jadi bos di Dukcapil. Tapi bagaimana setiap orang yang ada di kantor Dukcapil adalah pelayan masyarakat dalam melayani dokumen. Nah, kita harapkan hal demikian juga untuk Bapak Ibu yang semua tergabung di dalam Zoom ini. Berikutnya, budaya kerja Dukcapil adalah yang harus Bapak Ibu teman-teman ingat adalah tegak lurus, staf sampai pimpinan rapi dalam barisan. Bapak Ibu teman-teman tidak boleh mengambil inisiatif sendiri. Jika Bapak Ibu merasa ada yang tidak bisa dikerjakan atau menjadi suatu masalah, silakan Bapak Ibu atau teman-teman konsultasi kepada pimpinan di atas. Jika pimpinan di atasnya tidak bisa konsultasi, tidak bisa menyelesaikan, konsultasi lagi di pimpinan atasnya. Jika memang masih ragu, bisa koordinasi kepada kami yang ada di Dirjen Dukcapil. Silakan Bapak Ibu pasti punya nomor teleponnya. Silakan nanti bisa koordinasi apakah Bapak Ibu langsung atau melalui pimpinan dari Bapak Ibu. Dukcapil adalah leg spesialis semi vertikal dari pusat sampai daerah yang sama seluruhnya. Dari Sabang sampai Merauke, dari atas Miangas sampai Pulau Rote. Udah semua itu. Mudah-mudahan kita satu sikap, satu tindakan untuk melayani masyarakat. Kadang-kadang kita dalam berita di WA yang nggak enak didengar, jangan kita balas dengan emosi. Bagaimana berita yang negatif yang ada di media sosial, kita jawab dengan suatu tindakan yang nyata. Wah, KTP saya kok nggak jadi-jadi, saya sudah begini, saya gini. Cetak KTP. Bukan pelayanan yang baik. Menjawab di WA pun, di media sosial, kita tidak usah pakai emosi. Ini memang etika kita dalam melayani masyarakat. Walaupun dalam hati kita berkecamuk, gitu ya. Tetap untuk menjawab kepada masyarakat, kepada media sosial, tetap etika dalam pelayanan. Termasuk penyampaian kebijakan pimpinan oleh staf. Ini adalah satu garis lurus dalam respon suatu masalah. Jadi, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, sahabat Dukcapil, setiap hari kita punya PDC, Plan, Do, Check. Apa yang kita rencanakan untuk hari ini kita kerjakan, kita kerjakan. Plan, do, dan tolong diawasi dan dikontrol. Setelah satu lagi lupa, evaluasi. Jangan sampai ada pekerjaan yang tertunda, jangan ikut. Kalau kita bisa kerjakan sekarang, apa harus besok? 5 kunci manajemen sukses di dalam suatu pelayanan yang harus Bapak Ibu teman-teman lakukan sepanjang Bapak Ibu bekerja adalah membuat perencanaan yang baik. Fail to plan, plan to fails. Menyusun perencanaan yang baik berarti menempatkan prioritas dengan baik.
Bapak Ibu dalam melakukan pelayanan bisa melihat prioritas apa yang harus kita kerjakan dalam suatu pelayanan. Berikan selalu nilai tambah, selalu melakukan dengan lebih, memberikan secara ekstra, berikan yang terbaik dalam suatu pelayanan. Termasuk bagaimana kekuatan kecepatan itu selalu kita tingkatkan. Just do it. Lakukan sekarang. Jangan tunda pekerjaan. Lalu bagaimana kita mengelola waktu? Karena Bapak Ibu, waktu tidak akan pernah kembali. Waktu terus berjalan. Akan ada penyesalan di kemudian hari manakala kita tidak memanfaatkan waktu secara efektif. Nah, yang nomor 5 nih Bapak Ibu. Jangan segan malu untuk menyampaikan keinginan. Kita punya kekuatan imajiner. Kita punya kekuatan imajinasi. Imajinasi adalah segalanya. Imajinasi adalah penarik realitas yang akan datang. Jika Bapak Ibu punya inovasi yang memudahkan dalam pelayanan, sampaikan ke pimpinan. Sehingga akan memudahkan Bapak Ibu dalam pelayanan. Jika nggak diterima, ya nggak apa-apa. Besok kita bikin inovasi lagi. Kita bisa coba berhayal lagi. Tidak boleh berhayal yang bukan-bukan ya. Lalu, Ibu, ini yang harus kita rubah dalam pelayanan di era digital ini. Dulu biasanya kita dilayani, pokoknya dulu udah kayak raja semalam gitu ya. Ini orientasi harus kita rubah. Harus melayani. Dulu berpusat pada orientasi proses. Prosesnya adalah hasilnya belakangan menjadi berapa hari. No. Kita harus berorientasi outcome. Bagaimana output yang kita hasilkan menjadi suatu outcome pendokumentasian, menjadi outcome suatu data yang dipakai oleh kabupaten kota dalam kabupaten kota itu sendiri. Yang dulu hanya menunggu, sekarang sudah dilakukan. Terima kasih teman-teman menjemput untuk disabilitas, untuk ODGJ, untuk di dalam penjara. Dan itu yang terima kasih Bapak Ibu, karena itu sudah Bapak Ibu dan teman-teman lakukan. Aplaus buat Bapak Ibu semua. Keren, dan dilanjutkan dan ditingkatkan setiap hari. Yang dulu tidak kompeten, saya yakin semua sekarang ADG dan operator pasti sudah kompeten. Karena kenapa? Kita segan-segan, kita punya dukcapil belajar, kita bisa punya kopi bareng, kita bintek setiap saat yang yakin Bapak Ibu akan semakin kompeten dengan seluruh regulasi dan sistem yang ada. Dulu sangat rumit, sekarang kita sederhanakan. Yang paling penting, koruptif ini samar-samar. Jadi tolong bersih dalam melakukan pelayanan. Bukan Bu, dia ngasih ikhlas di halal kok, apa? Tetap saya bilang, jauhi koruptif dan kita bersih dalam melakukan pelayanan. Lalu, masih tanggung jawab operator dan ADG. Pastikan kebersihan ruang layanan, meja depan dan rapi, kesiapan alat kerja untuk melakukan pelayanan. Ini yang sering saya lihat nih ya, yang sering saya lihat loh. Ini saya kan dengan ADB ya, punya operator. Ini loh, puntung rokok sama asap rokok. Nah, tolong di ruang depan, operator yang di depan, jauhkan dari hal tersebut. Karena kenapa? Bapak, Ibu, teman-teman operator pernah jauh dari dokumen yang masyarakat bangun. Jauhkan dari hal-hal demikian. Jauhkan kopi dari berkas. Jauhkan teh manis dari berkas. Kalau perlu, Bapak Ibu buat tumbler di atas meja, sehingga manakala itu jatuh tidak menumpahkan dokumen yang sedang Bapak Ibu kerjakan. Lalu menangani keluhan dan permintaan pelanggan. Kita tidak menutup kemungkinan Bapak Ibu yang datang ke teman-teman atau Bapak Ibu ini pelanggan biasa, pelanggan yang di belakangnya notabene adalah orang hebat, atau istri atau suami atau anaknya orang hebat. Permintaan pelanggan ini tentu kalau kita lihat perbedaan akan mencolok. Bagaimana nanti diatur secara di dinas itu, bagaimana permintaan pelanggan khusus ini yang memang kita ditempatkan suatu tempat dan tetap mendapatkan yang sama. Jadi kita coba role model ini yang harus Bapak Ibu selalu tingkatkan, karena pelayanan juga sama untuk seluruh masyarakat yang ada di wilayah Bapak Ibu. Dan satu lagi, pastikan layanan dan tepat waktu dan akurat.
Kalau Bapak Ibu sudah punya program semedi, semenit mesti jadi, oh hari mesti jadi, sejam mesti jadi, lakukan. Jangan sampai diundur, pelayanan itu semakin lama semakin baik. Semakin cepat adalah semakin baik. Persyaratan ini sebetulnya adalah standar aja, bahwa selain tadi tampilan, kemampuan, lalu skill, pasti ada tambahan lagi yang harus dimiliki seorang operator ADB untuk memiliki kepribadian yang baik. Pertama tentu berpenampilan menarik, bukan ganteng atau cantik loh ya, tapi berpenampilan menarik, mencipta kesan ekspresi wajah senyum dengan bahasa language tubuh yang baik, berpakaian sesuai dengan standar pelayanan. Sehingga kita nggak lihat lagi ya operator yang di front office depan itu rambut nggak disisil, jilbab tidak disetrika, bajunya kusut atau tidak sesuai dengan standar berpakaian ke kantor. Dan tetap harus mempunyai kesan senyum juga tidak boleh lepas, walaupun mungkin lagi berantem sama pacarnya, lagi berantem sama suami atau istrinya, nggak boleh kita tampakkan di depan masyarakat. Beretika, lakukan prinsip 5. Senyum, sapa, salam, sopan dan santun, serta tambahan lagi profesional. Tidak boleh masalah pribadi kita bawa ke dalam masalah pelayanan. Jika Bapak Ibu memang masih ada masalah pribadi, minta izin kepada pimpinan untuk menyelesaikan dulu. Ke depan, manakala melakukan pelayanan, tidak lagi ada masalah pribadi kita lakukan di dalam suatu pelayanan. Memiliki komunikasi yang baik, baik intonasi dan suara, serta pasti tegas. Jangan sampai kita menerangkan kepada di depan kita sebagai operator atau sambil ngunyam. Ibu maunya apa, Bu? Nah, tetap komunikasi yang baik, tentu bisa bahasa daerah Ibu Bapak masing-masing atau dengan bahasa Indonesia yang mungkin sudah bagus, silakan. Dengan komunikasi yang baik, intonasi dan suara yang jelas serta tegas. Bilang tidak jika memang tidak, bilang iya jika bilang iya, jangan memberikan suatu argumen yang sama, yang akhirnya membuat emosi daripada penduduk. Kalaupun tidak bisa, bagaimana bahasa tidak bisa itu dirangkai dengan bahasa yang nggak bisa, nggak boleh. Ini loh Pak, Bapak kurang. Dengan bahasa-bahasa yang memang bahasa komunikasi yang baik. Di pengetahuan menyeluruh tentang layanan, manajemen investasi dan prosedur layanan di investasi. Bapak Ibu, jika Bapak Ibu sudah di operator depan, nggak ada lagi yang Bapak bisa sampaikan ke penduduk itu, nggak tahu saya. Wah, saya belum diajarkan. Wah, saya belum dengar. Itu bahasa yang tidak boleh keluar manakala Bapak Ibu melayan. Jika Bapak Ibu memang masih ragu dalam melakukan suatu pelayanan, baik Bapak Ibu bisa tunggu, kami coba konsultasikan kepada pimpinan. Kalau memang konsultasinya agak memakan waktu panjang, Bapak bisa datang lagi besok. Tapi jika memang bisa di saat itu, yuk kita selesaikan. Nah, ini yang tambahan adalah pasif minimal bahasa Inggris lebih utama. Karena kita tidak menutup kemungkinan, sekarang banyak warga negara asing juga yang kita layani di Indonesia. Apalagi di daerah-daerah yang memiliki warga negara asing yang agak banyak, yang kadang-kadang si orang asing ini membawa penerjemah. Paling tidak kita mengerti apa yang mereka inginkan. Seperti minta akhiran, KTP WNA, akte kematian, akte perkawinan. Banyak sekali warga negara asing kawin warga negara asing atau warga negara asing meninggal di Indonesia, atau dia mencetak merekam KTPL karena dia pemegang tinggal tetap. Selain itu, memiliki keterampilan memahami sikap pengguna. Ini yang memang belajar berdasarkan kuat. Bagaimana kita akan bersikap berbeda antara satu pengguna layanan dengan pengguna layanan setelah kita melihat sikap daripada pengguna. Secara standar kita harus sama. Tapi manakala ada yang pengguna agak emosi, bagaimana kita mendonkan mereka
supaya tidak emosi. Gestur tubuh, senyum, 5 etap kita harus pakai. Selanjutnya, sudah waktu ya. Nah, ingat, ini saya kasih gambar neon. Ingat, penampilan dan tingkah laku yang Anda tampilkan adalah hal pertama yang lain lihat dari diri Anda. Kesan pertama tersebut mereka lihat sebelum Anda sempat membuktikan kemampuan kerja Anda. Orang begitu datang ke kantor Dukcapil bukan melihat, bisa nggak ya dikerjakan? Tapi, oh iya, yang melayani rapi, segar, udah mandi, dan memang berniat untuk melayani. Jangan nggak kusut, nggak rapi, atau yang perempuan tidak. Dikit aja berbedak sama berlipstik, sehingga Anda mengeluarkan kesegaran. Akhirnya pernah ada iklan apa ya dulu, Medem apa Bris ya? Kesan begitu menggoda. Selanjutnya, kita akan lihat bagaimana pelayanan yang Bapak Ibu berikan. Baik atau ini yang harus Bapak ingat, bahwa orang tidak melihat Bapak Ibu bisa atau tidak. Yang Bapak Ibu dilihat oleh penduduk sewaktu melakukan pelayanan adalah baik atau tidak, atau tidak, 5S ada atau tidak. Sehingga begitu orang keluar dari Dukcapil untuk pulang, ini yang saya heran. Padahal kan kita sudah gratis ya melakukan penang. Udah semuanya kita berikan, tapi tetap menggerutu. Mudah-mudahan gerutuan ini hilang besok dan menjadi terima kasih ya atas pelayanan diberikan. Memang karena setelah pelayanan ada beberapa interaksi yang akan timbul. Puas atau kecewa. Masyarakat akan mereferensikan atau merujuk ke orang lain dan ke publik manakala puas. Oh iya, di Wonosobo keren loh pelayanannya. Di TV gedungnya baru AC, dapat teh atau kopi lagi. Misal, ya, yakin Bapak Ibu. Paling tidak diberikan duduk yang baik, yang nyaman, yang tidak panas. Jika memang dia kecewa dengan pelayanan di tempat Bapak Ibu, pasti mereka akan tidak puas. Tolong, lakukan dengan cepat dalam mengatasi komplain sebelum mereka memberitahukan kepada orang lain dan kepada publik. Seperti prinsipnya rumah makan Padang. Puas Anda sampaikan kepada pelanggan yang lain. Tidak puas sampaikan kepada kami, biar kami yang akan bagaimana teman-teman akan puas. Lalu sebelum menutup, tadi saya juga bisa lihat pada kepo sama belakang saya, ini teman yang ada dari NTT dan beberapa dari wilayah timur. Terima kasih, ini adalah salah satu untuk kesan supaya ruangan kerja saya pun tidak monoton. Sehingga ada warna-warna yang saya selalu happy, sehingga saya dalam kerja minimal 8 atau 9 jam di kantor setiap harinya, tetap harus kan 5S. First impressions, kita tidak akan mendapatkan kesempatan untuk menciptakan kesan pertama yang baik. Berikan kesan pertama baik, maka selanjutnya akan kita dapatkan kesan yang baik pula. Karena Bapak Ibu, teman sekalian, sahabat operator dan ADB, 3 menit pertama dalam interaksi akan menentukan kesan pertama orang lain yang melihat terhadap diri. Kesan pertama akan melekat pada diri kita dimulai dari apa? Mata. Dari mata, orang akan melihat bagaimana ekspresi wajah kita waktu melayani masyarakat. Bagaimana penampilan yang kita perlihatkan. Atau kantor, tatanan layoutnya kalah awal masyarakat masuk. Bagaimana kerapihan kita dalam berbusana, dalam berpilang, kuku rapi, bersih, tata layout rapi, dan kebersihan di ruang pelayanan. Itu pertama kali yang orang lihat dalam manakala
yang bersangkutan atau penduduk masuk ke kantor. Yang kedua, pasti nada suara. Saya ingin sebentar ya, gatal. Nada suara ini Bapak Ibu, memang setiap suku-suku di Indonesia ada intonasi yang tinggi, ada intonasi yang rendah, atau yang sedang. Tapi nada suara itu tetap kita atur dengan pilihan kata yang sederhana, jelas ucapan, serta intonasinya. Itu yang akan kita sebelum masyarakat memohon untuk suatu pelayanan. Yang terakhir Bapak Ibu, tim yang solid adalah ibarat harmonisasi. Jadi Bapak Ibu teman-teman sekalian, semoga kedepannya pelayanan semakin lebih baik, kita semakin sehat, kita sama-sama menampilkan Dukcapil Prima menuju Indonesia maju. Sekian Mbak Nadia, pamit. Diana Anggreni mohon diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Santi Santo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Diana Anggreni atas pemaparan materinya. Apa yang Ibu Diana telah sampaikan sangat bermanfaat bagi kita semua, karena etika pelayanan sangat-sangat diperlukan, sangat melekat dalam tugas kita yang sehari-hari sebagai pelayan masyarakat dan langsung bertemu masyarakat setiap harinya. Terima kasih Ibu atas materinya, sangat bermanfaat bagi para peserta BIMTEK ya hari ini ya Ibu. Baiklah, sembari kita menunggu direktur untuk menutup acara ini, apakah Ibu ada kata-kata motivasi nih Bu, atau ada kata-kata yang memberikan semangat lagi nih untuk para ADB dan operator di sini? Ini kan sebagian besar Pak Nadia adalah operator ADB yang bekerjanya sudah lebih dari 10 tahun, 15 tahun, bahkan dari Dukcapil berdiri gitu ya. Pesan saya memang terima kasih pertama-tama teman-teman Bapak Ibu tetap setia untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat dan tetap jangan putus asa, semangat, hilangkan kejenuhan. Jika Bapak Ibu jenuh, ayo kita bangun inovasi lagi. Ayo kita ngobrol lagi. Ayo kita ketemu lagi. Sehingga manakala Bapak Ibu jenuh, hilang itu, coba kita refleksi. Coba kita diskusi sehingga apa yang menjadi beban Bapak Ibu pun juga kita nanti akan perbaiki. Sehingga tadi pesan Mbak Nadia, karena saya yakin menjadi ADB operator di sini ini sebagian besar sudah luar biasa lamanya gitu ya. Hampir sama saya bertemu dengan teman-teman ini sudah puluhan tahun, sehingga saya yakin Bapak Ibu tetap setia untuk melayani masyarakat. Terima kasih. Kita sama-sama untuk mencapai Dukcapil Prima Indonesia Maju untuk tetap melayani masyarakat. Itu Mbak Nat. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu. Wah, sangat. Ini banyak juga yang merespon langsung Ibu. Aduh, katanya ada yang meminta jadi ASN. Ini jadi persoalan mengambil kebijakan. Belum mau bilang ASN sudah. Kenapa ganti? Apa lagi? Untuk proses tersebut. Itu ya Mbak Nat. Ya, betul Ibu. Terima kasih Ibu atas pemaparan materinya. Baik Bapak Ibu peserta BIMPEK, sebelum saya menutup acara ini, mohon kita berkenan Bapak Direktur Bina Aparatur Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Bapak Andi Kriarmoni, SESI PMM, untuk dapat menyampaikan closing statement-nya sekaligus menutup acara bimbingan teknis ini. Dengan hormat kepada Bapak Andi, disilahkan. Baik Bapak Ibu, sembari menunggu Bapak Direktur, saya informasikan kepada peserta BIMTEK untuk jangan lupa mengisi link absensi
Sekali lagi saya informasikan untuk jangan lupa mengisi link absensi. Gimana Ibu MC? Mbak MC? Baik, ucapkan selamat datang pada Bapak Dirjen Dukcapil, Bapak Teguh Setiabudi. Baik, Bapak, kita sudah berada di penghujung acara, Bapak. Saya persilakan Bapak untuk mohon berkenan dapat memberikan closing statement-nya sekaligus menutup acara BIMTEK kepada ADB dan operator siar tenaga non-ASN di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil seluruh Indonesia. Pada Bapak dengan hormat disilahkan. Bapak mohon izin, mic-nya masih mute. Baik, terima kasih. Kebetulan saya sedang rapat, jadi ini di sela-sela rapat saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak dan Ibu para narasumber, wabil khusus juga yang saya hormati para pejabat di lingkungan Ditjen Dukcapil yang berkesempatan hadir dalam acara penutupan bimbingan teknis administrator database dan operator siar di lingkungan pemerintah provinsi dan kota tahun 2024. Wabil khusus kepada Bapak dan Ibu para peserta bimbingan teknis ini. Pertama, saya sampaikan bahwasanya bimbingan teknis ini adalah bentuk kepedulian kami kepada seluruh jajaran ADB dan operator siar di lingkungan Dinas Dukcapil Provinsi dan Kota. Wabil khusus adalah untuk Bapak dan Ibu para non-PNS. Ini adalah bagian dari apa yang kita upayakan, mengingat non-PNS, ASN non-PNS di lingkungan Dinas Dukcapil Provinsi dan Kota, itu adalah juga menjadi bagian tulang punggung kita dalam rangka pelayanan Adminduk. Kita sungguh terus berupaya, berikhtiar, agar kedepannya para non-PNS yang ada di lingkungan Dinas Dukcapil Provinsi dan Kota bisa berperan. Ini terkait dengan wacana dari Kementerian PAN-RB bahwasanya pada akhir 2024 tenaga outsourcing atau non-PNS tidak honorer tidak ada lagi. Dan terkait dengan ini, Bapak Menteri Dalam Negeri juga sudah berkirim surat kepada Bapak Menpan RB untuk memohon terkait kebijakan tersebut kiranya bisa menjadi perhatian mengingat ASN non-PNS di lingkungan Dinas Dukcapil dan Kota menjadi tulang punggung. Jadi tidak mungkin kemudian sekonyong-konyong ditiadakan. Kita sungguh berharap bahwasanya para non-PNS yang ada di Dinas Dukcapil Provinsi dan Kota nantinya bisa diupayakan untuk menjadi P3K. Oleh karena itu, salah satu yang memungkinkan adalah bagaimana agar kompetensi non-PNS itu bisa masuk. Kita berharap salah satu kriterianya adalah dibuat mereka-mereka yang sudah mengikuti peningkatan kapasitas Diklat atau BIMTEK terkait ADB dan operator siar ini. Jadi saya berharap bahwasanya ini nanti akan menjadi salah satu persyaratan sehingga Bapak dan Ibu yang mengikuti kegiatan ini paling tidak sudah ada persyaratannya untuk bisa ke P3K. Namun ini barulah upaya, usaha yang nanti akan kita komunikasikan lebih lanjut dengan Kementerian PAN-RB karena kewenangan terkait ini bukan di
bukan ada di Kementerian Dalam Negeri. Jadi mungkin ini yang perlu sampaikan, namun di lain pihak kami juga berharap di BIMTEK workshop atau pelatihan ini tidak semata-mata untuk masalah persyaratan, tapi juga betul-betul untuk meningkatkan profesionalisme para ADP dan operator siak di lingkungan Dinas Dukcapil, Provinsi dan Kapkota di seluruh Indonesia. Jadi ini ada upaya-upaya yang sifatnya adalah kita ada tujuan, multi goals terkait dengan kegiatan ini. Mungkin demikian, Bapak dan Ibu, kegiatan ini akan terus kami lanjutkan untuk provinsi-provinsi lain, mengingat jumlahnya sungguh sangat banyak dan sekarang masih sangat terbatas. Oleh karena itu saya menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran narasumber, pihak-pihak yang ikut membantu, dan wabil khusus kepada Bapak dan Ibu, nanti diberikan sertifikat elektronik, sertifikat yang nanti akan disampaikan oleh panitia, dan diharapkan ini nanti tolong disimpan pada saatnya nanti ada pendaftaran P3K, mudah-mudahan ini bisa menjadi persyaratan yang memungkinkan Bapak dan Ibu lebih memudahkan untuk menjadi P3K. Ini sekali lagi upaya, bukan janji. Kita sama-sama ikhtiar, kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan dibukakan jalan yang lebih baik oleh Allah, Tuhan Yang Kuasa. Kurang lebihnya, mohon maaf, dan akhirnya dengan mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim, kegiatan bimbingan teknis, administrator database, dan operator siak di lingkungan Dinas Dukcapil, Provinsi, dan Kapkota se-Indonesia yang pada satu hari ini diawali dengan 2 provinsi besar, resmi saya nyatakan ditutup. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi, Om Namo Buddhaya, Dukcapil Prima, Indonesia Maju, dan salam kebajikan. Terima kasih. Kembali ke MC. Baik, Pak. Terima kasih kepada Bapak Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Bapak Dr. Teguh Setiabudi, MPD, atas closing statement-nya sekaligus menutup acara ini. Dengan ditutupnya secara resmi oleh Bapak Dirjen, selesai sudah rangkaian acara kita yang telah dilaksanakan selama 2 hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan dapat memberikan manfaat bagi kita semua, dan apa yang kita harapkan dapat segera terwujudkan. Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh narasumber pada acara ini, Bapak, Ibu peserta BIM, dan seluruh peserta dalam acara ini. Saya mewakili panitia memohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan dalam acara ini. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat, dilindungi Tuhan Yang Maha Esa, yang pastinya jangan lupa bahagia. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukcapil Prima, Indonesia Maju. Bapak dan Ibu, diharapkan jangan lupa mengisi absen bagi peserta. Sekali lagi, jangan lupa mengisi absensi. Jangan sudah soalnya. Ya demikian. Ya, demikian BIMTEK pada hari ini. Semoga bermanfaat. Saya Rusli SMN dan operator. Bapak dan Ibu, untuk link sertifikat akan kita bagikan setelah sertifikatnya terbit. Sekali lagi, link sertifikat akan kami bagikan setelah sertifikatnya terbit. Dan untuk materi akan segera kami bagikan. Terima kasih.